Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid Nur Ramadan, Kota Pemalang, yaitu pertemuan secara asli wali siswa dari TKIT dan STIT. TKIT dan STIT Bina Ilmu. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Izinkan sore hari ini kita berbagi untuk berbicara. Tidak saya yang mendominasi acara ini. Kita juga ingin mendengar suara dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena memang acaranya adalah aslinya pengajian untuk wali siswa. Coba yang anaknya di sini angkat tangan. Yang anaknya di STIT. Berarti berapa persen ya? 60%. Ya, 60%. Yang anaknya di sini kelas 1. Ya, yang anaknya di sini kelas 2. Oh, dibagi ya. Di sini regu A, regu B gitu. Masya Allah. Yang anaknya di TK. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang gak punya anak di sini. Oh, Masya Allah. Semuanya, maksudnya di sini ini wali siswa semuanya. Oh, bukan. Ana pengen tanya sama antum. Tolong dijawab dengan jujur. Kenapa milih sekolah ini? Kenapa jenengan milih sekolah ini? Kalau nggak dijawab, tidak akan dilanjutkan pengajian. Kenapa? Nggak pakai alasan? Aneh bin ajaib kalau nggak pakai alasan. Apa alasan jenengan milih sekolah ini? Supaya memiliki dasar agama. Bagus. Sekolah lain memang nggak memberikan dasar agama. Kurang dibandingkan yang panjenengan rasakan di sini. Bagus. Ada yang lain? Apa? Lingkungan sekolah ini. Maksudnya lebih baik lingkungan sekolah ini gitu dibandingkan lingkungan sekolah yang lainnya. Masya Allah. Bagus. Ini dari tadi regu A, regu B. Monggo. Nggak ada yang mewakili? Pas. Gak ada alasan sama sekali. Jangan masukkan anak ke sini. Kenapa? Apa? Ya senemune Ustaz. Nemune kue. Seperti itu alasannya. Apa coba? Sama. Gak boleh nyontek. Anak aja gak boleh nyontek, orang tua nyontek.
Kenapa coba? Ingin menjadi anak yang saleh. Masya Allah. Ketika seorang tua ditanya kenapa memasukkan anak ke sekolah anu dan itu, maka orang tua yang serius harus punya jawaban. Orang tua yang tidak punya jawaban, maka seakan-akan dia itu memasukkan anak ke sekolah tadi, ya wis daripada orang sekolah. Banyak orang mengatakan, oh saya memilih sekolah anu karena sekolah anu berkualitas. Kualitas apanya? Banyak orang melihat kualitas bangunannya. Oh, kalau bangunannya tingkat berarti sekolahnya berkualitas. Sehingga kalau ditanya sama tetangganya, sekolahnya di mana? Di sekolah tingkat. Ada yang melihat kualitas itu dari kurikulumnya. Oh, kalau kurikulumnya super padat, berangkat jam 6, pulang jam 6, Masya Allah, apa ada ya? Jam 5 lah ya. Itu berarti sekolahnya berkualitas. Ada yang menilai kualitas itu dari SPP. Kalau SPP-nya mahal, berarti sekolahnya berkualitas. Sehingga tidak sedikit kita temukan uang masuk SD ngalah-ngalahi uang masuk kuliah. Gini betul? Iya. Ada sebagian SD itu masuknya sekian belas juta. Padahal untuk pasca SMA saja sebagian sekolah itu paling, saya di Tunas Ilmu, kok mirip ya Tunas Ilmu sama Bina Ilmu. Ini yang nyontoh yang mana ini? Oh enggak nyontoh, saya enggak apa-apa. Kebetulan mirip gitu aja. Sama-sama ada apanya? Ilmunya. Di pondok kami untuk pendidikan tamatan SMA 3 tahun, berarti kan sekelas D3 lah, kira-kira seperti itu. Walaupun bukan D3 tapi sekelas D3. Tahu uang masuknya berapa? Uang pendaftarannya tahu berapa? 20. Apa kira-kira 20 apa? 20.000. Uang masuknya 20.000. Uang gedung Ustaz gratis. Uang makan ya bayar tuh. Yang makan kan Anda. Masa gratis. Uang makan berapa Ustaz? 200.000. Mondok loh. 200.000 dibagi 3 dibagi 30. Kenanya berapa? Sekali makan 2.000 rupiah. Jenengan bawa duit 2.000 ke warung, dapat apa? Es teh. Mendoan. Sebagian orang menilai kualitas itu dengan mahal. Semakin mahal semakin berkualitas. Perlu panjenengan ketahui, semewah apapun bangunan sebuah sekolah, sebagus apapun kurikulumnya, semahal apapun SPP-nya, sekolah bukan Superman. Semahal apapun, secanggih apapun sistemnya, sepinter apapun guru-gurunya, sekolah bukan Superman. Jangan tahu nggak sih Superman? Nggak tahu. Itu loh, sing bisa apa? Mabur. Katanya manusia super, makanya dikatakan Superman. Man itu kan manusia kan ya, super, manusia super. Kalau istilah kita, kalau istilah mbah kita dulu ya Gatot
kaca. Otot kawat balung tok. Otot kawat balung besi. Ya. Manusia super. Digambarkan bahwasanya sekolah itu adalah Superman. Walaupun mungkin itu tidak terucap di lisan. Akan tetapi cara pandang orang tua membuktikan bahwa sebagian dari mereka menganggap sekolah sebagai Superman. Buktinya apa Ustadz? Buktinya ketika orang tua memasukkan anak ke sekolahannya, dia punya harapan-harapan setinggi langit yang dibebankan kepada siapa? Sekolah. Pokoknya saya kalau masuk sekolah SDIT Bina Ilmu, saya pengen satu, anaknya menjadi anak yang apa? Soleh, solehah. 2, hafal 30 juz Quran. 3, apalagi? Harapan jenengan itu apa loh? Gak punya harapan. Apa harapannya? Prestasi di bidang agama dan umumnya bagus. Bahasanya bisa bahasa Arab, Inggris, Jawa, Indonesia. Matematikanya pinter, kimianya pinter, akhlaknya baik. Berbakti kepada orang tua, memiliki sopan santun, dan seterusnya. Daftarnya itu deretan banyak. Pokoknya saya pengen anak saya seperti ini. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Tidak. Tidak salah. Salah atau tidak? Enggak salah. Salah kalau itu semuanya dibebankan kepada sekolah. Benar kalau bareng-bareng. Kalau semuanya itu jenengan bebankan kepada sekolah, oh saya kan sudah bayar, walaupun bayar SPP-nya telat-telat. Wonten teng mriki? Wonten. Nah, tolong yang ada yang suka telat-telat jangan keluar dulu, nanti ada pembahasan khusus masalah SPP. Saya bukan di yayasan sini loh, jadi saya nggak ada tendensi apa-apa gitu. Salah kalau misalnya semuanya itu dibebankan kepada siapa? Sekolah. Salah. Kenapa salah Ustadz? Karena siapa sih yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak? Orang tua atau sekolah? Pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, jelas siapa? Sekolah dan orang tua. Tapi yang ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa tadi? Orang tua. Apa alasannya? Siapa? Yang bikin? Ya iya tuh, yang bikin ya orang tua, masa? Ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa kok yang paling bertanggung jawab itu orang tua? Satu alasannya. Alasannya ada 5 apa ya? Ya, ada 5. Mungkin ada alasan yang lain, tapi yang akan saya sampaikan ada 5. Kenapa kok orang tua paling bertanggung jawab atas pendidikan anak? Alasan yang pertama, karena orang tua mendapatkan amanah langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sekolah mendapatkan amanah dari orang tua. Kira-kira tinggi mana levelnya? Amanah dari Allah atau amanah dari orang tua? Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang tua paling bertanggung jawab atas pendidikan anaknya? Alasan yang pertama, karena orang tua mendapatkan amanah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan sekolah mendapatkan amanah dari orang tua, dan amanah dari Allah levelnya lebih tinggi dibandingkan amanah dari orang tua.
Itu dari mana Ustadz? Kata siapa? Bahwa penanggung jawab utama pendidikan anak itu adalah orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Ayat yang kita hafal semuanya dan sering kita dengar. Surat At-Tahrim ayat 6. Napa? At-Tahrim ayat pinten? 6. Allah ngendika, pripun? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman banyak. Wabil khusus siapa? Para orang tua. Kenapa para orang tua? Karena perintah selanjutnya ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri kalian, anak kalian. Berarti Allah di dalam ayat ini sedang ngajak bicara siapa? Orang tua. Allah memberikan amanah menjaga anak dari api neraka. Allah berikan amanah itu kepada orang tua. Jagalah keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, didik mereka. Berarti mengajari dan mendidik itu tugas utamanya siapa? Orang tua. Nuwun sewu ya. Coba angkat tangan. Siapa di antara jenengan yang anaknya hafal Al-Fatihah karena diajari sama jenengan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya yang ngajari siapa? Ustadzah. Nun sewu ya. Jenengan yang menyerahkan tugas mendidik anak menghafal surat Al-Fatihah kepada guru, rugi jenengan. Apa ruginya? Ruginya apa? Singoli pahala gurune udu wong tuane. Al-Fatihah itu dipakai untuk sholat sama anak kita berapa kali? Berapa kali? Sehari berapa kali? 17 kali. Sebulan? 17 ping 30. Mana guru matematika? 17 kali 30. Itu 1 bulan. Setahun. 17 ping 30 ping rolas. Nek anak kita usianya 60 tahun. Selama itu ratusan, ribuan sholat. Ketika anak membaca Al-Fatihah, yang dapat pahala Pak Guru sama Bu Guru. Jenengan terima nonton tok. Rugi atau tidak? Rugi. Wah, Ustaz wis kadung, Ustaz kebre gawe anak maning. Yo wis tua Ustaz preman iki. Ya sudah. Hafalan suratan pendek. Jenengan yang hafal apa? Ustaz saya dari dulu hafalnya cuma triokul terus. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Swidak tahun salate nganggone suratan kuwe terus. Saking setiane, apa saking bebueh golek ngapal? Minimal kalau misalnya kita dulu nggak sempat ngajarin Al-Fatihah karena saat itu belum paham, Ustaz belum tahu, maka ayo kita perbaiki. Tugas utama mendidik anak itu ada di pundaknya siapa tadi? Orang tua. Itu tadi dalil saya bacakan dari Al-Quran surat At-Tahrim ayat berapa? 6. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang juga masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amanah yang Allah bebankan kepada dia. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh amanah itu. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kepala rumah tangga itu pemimpin buat anggota rumah tangganya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amanah tersebut nanti pada hari kiamat. Ditanya apa Ustaz? Seluruh kewajibannya. Kewajiban mengajarkan sholat kepada anak. Kewajiban bertutur kata yang baik. Kewajiban mendidik anak, mengetahui mana yang wajib, mana yang haram. Kewajiban ngajari anak menutup aurat. Yang itu amat disayangkan oleh para orang tua dan banyak di antara mereka di zaman ini diabaikan. Masya Allah punya mobil dibungkus rapat, mbok kena udan, mbok kena panas. Mobil dibungkus rapat. Kegores dikit protes. Kuwi lho, bocah dibuka. Enggak pernah dibungkus. Ya. Dibiarkan begitu saja. Mahal mana sih mobil sama anak? Mahal mana? Mobil? Astagfirullah. Mobil itu 200 juta. Anak yang jenengan harganya berapa? Orang bisa dituku. Sesuatu yang masih bisa dibeli itu murah. Mahal itu kalau nggak bisa dibeli. Harga diri itu mahal karena nggak bisa dibeli. Kehormatan itu mahal karena nggak bisa dibeli. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Bapak itu adalah pemimpin buat anggota keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anggota keluarganya tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anha. Dan seorang ibu, seorang istri adalah pemimpin untuk anak-anak suaminya dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab yang Allah bebankan kepada dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alasan yang pertama, bahwa tugas utama mendidik anak adalah tugasnya orang tua. Apa alasan yang pertama? Orang tua mendapatkan amanah langsung dari Allah. Sedangkan sekolah amanah dari orang tua. Yang kedua, alasannya kenapa pendidikan itu tugas utamanya orang tua. Alasan yang kedua, waktu anak di rumah lebih banyak dibandingkan waktu anak di mana? Sekolah. Nggih napa mboten? Nggih. Di SDIT Bina Ilmu. Masuk jam berapa? 7. Pulang? Pulang jam berapa? Jam 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berapa ini? Berapa? 8. 8 apa 9? 8. 8 dari 24 jam. Berarti seperberapa? Sepertiga. Sepertiga waktu anak di sekolah. Sisanya berapa? 2/3. 2/3 berarti berapa? Berapa? 16 jam. Kok bisa-bisanya para guru yang megang anak cuma 8 jam dibebani tugas melebihi orang tua yang nunggoni anaknya berapa jam? 16 jam. Kok bisa-bisanya?
Kalau ada apa-apa, anak nakal, anak tutur katanya nggak sopan, anak sulit diatur, kok bisa-bisanya yang disalahkan itu selalu guru? Memang betul ada pepatah mengatakan guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Memang betul ada pepatah seperti itu. Tapi jangan lupa, orang tua kencing sambil berlari, anak apa coba? Orang tua kencing sambil berlari, anak apalagi Ustaz, jadi atasnya kencing berlari apa Ustaz? Mengencingi orang tuanya. Ada perilaku yang jelek itu, jangan buru-buru disalahkan pihak sekolah. Anak suka bentak-bentak, tutur katanya kasar, disuruh ngaji sulit. Kenapa para orang tua tidak introspeksi diri dulu sebelum menyalahkan siapa? Pihak sekolah. Orang tua ngeluh, kenapa anak saya di rumah itu nggak mau ngaji Al-Quran? Lan jenengan di rumah ngaji apa? Koran. Kenapa anak saya di rumah sulit sekali untuk sholat? Waktunya sholat nggak mau ke masjid. Lan jenengan ketika waktunya azan ngapain? Nonton TV. Kenapa anak saya sampai sore nggak pulang-pulang? Seharusnya jam segini sudah di rumah. Lan jenengan ketika anak sampai jam 5:30 nggak pulang-pulang, yang dicari malah ayam. Ki ayam isi nang ndi? Nanti jam 9 urung bali-bali. Katanya loh, kenapa kok yang dicari bukan anak, ngerti dalane dhewek? Seperti inikah tanggung jawabnya orang tua kepada anaknya? Ini alasan yang kedua. Apa alasan yang kedua? Waktu anak lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah. Alasan yang ketiga, keterbatasan tenaga pengajar di sekolah. Keterbatasan apa? Tenaga pengajar di sekolah. Kelas 1 jumlahnya berapa Ustaz? 27. Kelas 2? Kelas 1 32, kelas 2 27. Wali kelas 1 ya. Wali kelas 1. Masih ada guru-guru yang lain ya? Ada. Untuk satu kelas kira-kira berapa guru? 2, berarti 3. Bayangkan, 3 guru ngurusi berapa tadi? 30 berapa tadi? 32. Berarti rata-rata satu guru megang berapa? 10. Satu guru ngurusi 10 anak. Kalau di rumah 2 guru ngurusi 1 anak. Yang anaknya 1 loh. Oh ya, ngomong-ngomong sekarang di sini anaknya yang paling banyak. Coba angkat tangan. 5, anaknya 5. Masya Allah. Ada yang lain? Pinten? 5, Masya Allah. Di atasnya 5. Nanti itu di bawahnya 3. Di atasnya 5. Biasanya ikhwan itu rajin. 5 ya? Paling tinggi nih 5. Masya Allah. Masih tetap kalah dengan jumlah anak didik di mana? Sekolah. Apalagi saya yakin banyak di antara jamaah sekalian yang anaknya baru 1. Betul? Coba yang anaknya 1 angkat tangan. Nah, Masya Allah. Berarti kan gurunya 2, muridnya berapa? 1. Kalau di sekolah gurunya 1, ngurusi 10 murid. Kalau di rumah gurunya 2, ngurusi
Satu, kok bisa-bisanya ada apa-apa yang disalahkan guru yang di mana? Sekolah. Kenapa nggak disalahkan guru yang di rumah? Ustaz, kita kan sibuk Ustaz. Bapak kan nyari duit, ibu nyari duit juga. Ya, nyari duit. Berapa jam? Terus nyari duit itu untuk kehidupan anak kita selama berapa tahun? 60 tahun? Paling-paling begitu umur anak sudah 25 tahun kita lepaskan. 25 tahun kita nyari duit. 25 tahun, maaf, nyari duit untuk kehidupan anak 25 tahun. Lah untuk kehidupan anak kita yang 1000, 2000, 3000, 100.000, 1 juta tahun, bahkan khalidina fiha abada. Berapa waktu yang kita siapkan untuk kehidupan yang abadi tersebut buat anak kita? Ini alasan yang keberapa? 3. Kita ulangi. Alasan yang pertama, amanah langsung dari Allah. Yang kedua, waktu anak di rumah lebih banyak. Yang ketiga, keterbatasan tenaga pengajar di mana? Sekolah. Yang keempat, ikatan biologis dan psikologis anak dengan orang tua. Ikatan apa? Biologis dan psikologis anak dengan orang tua. Ikatan biologis jelas. Itu anaknya sopo? Anaknya siapa? Yo anaknya bapaknya karo ibune. Masa anaknya bu guru, pak guru? Bukan. Ikatan biologis jelas. Itu darah dagingnya siapa? Anak itu darah dagingnya orang tua. Ikatan psikologis jelas. Begitu anak lahir, yang akan pertama kali mendekap anak itu siapa? Ibunya. Bau tubuh yang pertama kali dicium oleh anak, bau tubuhnya siapa? Ibunya. Yang mandiin anak pertama kali siapa? Apa-apa ibunya, bapak ke? Sekali-kali. Ya. Yang membersihkan ingus anak tersebut siapa? Orang tua. Ikatan psikologis anak dengan orang tua itu lebih kuat daripada ikatan psikologis guru kepada muridnya. Makanya Nabi SAW menggambarkan bagaimana kuatnya ikatan psikologis antara anak dengan orang tua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, man farraqa bainal walidati wa waladiha. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya. Apa? Barang siapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Hukumannya, Allah akan pisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Karena apa? Adanya kedekatan psikologis yang sangat dekat antara orang tua dengan anaknya. Ustaz, berarti saya nggak akan pisahkan anak saya dari sekolah. Tak nengumah bae Ustaz, nggak akan sekolah. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika anak itu membutuhkan kasih sayang orang tuanya, jangan lari dari tanggung jawab. Maaf ya, saya agak kurang setuju. Dengan sependapat dengan saya, monggo, enggak juga monggo. Dengan anak-anak yang dipondokkan ketika masih usia SD. Kenapa coba? Ustaz, kan ini kan untuk mencari lingkungan yang baik, Ustaz. Ustaz, ini kan untuk pendidikan agama kita. Iya betul. Akan tetapi sungguh pada usia itu anak sedang butuhnya apa? Kasih sayang dari orang tua. Apalagi maaf, ada sebagian orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok salah niat. Apa niatnya?
Apa? Buang anak. Niatnya apa? Buang anak. Repot. Ustadz repot, Ustadz. Anaknya banyak di rumah. Ya paling ora siji titipaken ngana, siji titipaken ngana, siji titipaken ngana. Sengaja Ustadz dipisah-pisah Ustadz supaya gampang minta keringanannya Ustadz. Kalau misalnya satu sekolah minta keringanan, anaknya 6 di situ kan enggak enak Ustadz. Satu sana, satu sana. Yang nomor 1 di mana? Tak pikir nanti ya. Nganti kelalen. Saking ratau ditilikine. Ya. Masa Ustadz ada orang tua kayak gitu? Ada. Makanya saya ngomong. Kalau enggak ada ngapain saya ngomong? Dan banyak kasus yang seperti itu. Dimasukkan anaknya ke pesantren. Bukan enggak salah ya. Tapi yang salah enggak pedulinya itu loh. Dan niatnya yang salah. Ya. Dimasukkan ke pesantren enggak pernah dijenguk. Alasannya Ustadz biar mandiri Ustadz. Bilang aja kamu enggak mau keluar duit. Alasannya biar mandiri. Ya. Tuh anak belum bisa ngapa-ngapain, bayangkan. Anak SD, kelas 1 SD, bisa ngapain coba? Dan gak pernah diajarin ngapa-ngapain sama orang tuanya. Kayak gitu biar mandiri. Loh, Anda itu orang tua ngajarin apa anak? Pernah saya tahu persis diceritain sama seorang ustadz yang pernah ngurusi anak-anak yang model-model seperti itu yang dibuang dalam tanda kutip oleh orang tuanya ke pondok. Katanya ustadz, saya kasihan banget ustadz. Ada salah satu anak ustadz, saking tidak terawatnya ustadz di pondok, ya maklum lah, satu ustadz ngurusi berapa tadi? Itu 10 di sini. Di tempat lain bisa 30. Satu ngurusi 30. Ustadz, saya pernah ustadz ketemu sama anak yang nangis terus kukur-kukur terus. Ternyata ada apa di kepalanya? Tuma. Dan ketika diseriti ya, ngilangi tuma jenengan apa nggih? Serit kan, bener kan? Sama ya. Diseriti itu. Masya Allah Ustaz, ambrol. Ambrol tumane. Terus gimana Ustaz? Wah, tak gundul Ustaz kan? Anak itu tak gundul Ustaz, ketika digundul Allahu Akbar. Tumane Ustaz puluhan, ratusan. Anda bisa bayangkan. Orang tua tanggung jawabnya di mana? Itu baru ngurusi tuma. Urung ngurusi bocah sing ngompol. Bayangkan, jenengan saja ngurusi bocah ngompol siji tok bae. Saja ngompol bae. Lah ini satu guru ngurusi wong 30 ngompol. Coba bayangkan. Ada lagi yang ini cerita ini saya biar jenengan tahu persis bahwa ini saya ngomong itu berdasarkan fakta, bukan ngarang. Ya. Ada lagi cerita Ustadz ngurusi anak-anak kayak gitu. Dia lihat ada satu anak, kelaminnya kotor banget, bajunya kotor banget. Akhirnya dipanggil, sini, kamu tuh bajunya dicuci nggak sih? Dicuci Ustadz. Coba sekarang gimana coba? Kamu nyucinya gimana? Gini Ustaz. Jadi setelah ada baju kotor, saya ambil ember, kasih sabun, direndam. Setelah beberapa saat terus saya jemur. Oh, kayak kue. Golek ngumbai, ora dikucek, ora dibilas, si ana sabune ya kayak ngapa kotor. Ini loh potret-potret menyedihkan. Hasil-hasil anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya kemana? Ke pesantren. Bukan gak boleh masukkan anak ke pesantren. Usianya 1 dilihat. 2 niatnya apa? 3 tanggung jawabnya orang tua di mana? Kalaupun toh terpaksa memasukkan anak ke pesantren, yo dijenguk toh. Masa sampai lupa anaknya mondok di mana, saking nggak pernah dijenguk. Ini yang keberapa ini? 4. Apa yang keempat? Ikatan biologis dan psikologis anak dengan orang tua. Yang kelima,
Alasannya, orang tua paling paham sifat anaknya. Apa? Orang tua paling paham sifat anaknya. Kenapa demikian? Ya tadi jawabannya. Poin yang ketiga tadi. Apa yang ketiga? Waktunya anak lebih banyak di rumah. Orang tua lebih paham anak ini sukanya apa. Mulai dari makanannya. Oh, anak yang pertama sukanya makanan yang pedas. Anak yang kedua sukanya makanan yang asin. Anak yang pertama sukanya aktif, lari sana lari sini. Anak yang kedua sukanya diem baca buku. Anak yang pertama sabar banget. Anak yang kedua gampang marah. Ini yang lebih paham siapa? Ya orang tua. Orang tua yang peduli dengan anaknya. Kalau orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, ya orang paham. Masuk ke rumah langsung megang HP. Ditanya sama anaknya, Bi, apalah, Bi lagi sibuk. Sibuk apa, Bi? Ini baca WA. Ibunya, Bu, ini gimana, Bu? Aduh, jangan ganggu ibu lah. Ibu lagi sibuk Facebookan. Masya Allah. Gak tahu perilaku anaknya kayak apa. Kalau misalnya orang tua sudah cuek dengan perilaku anaknya, padahal anak itu lebih lama tinggal di rumah, bagaimana dengan Pak Guru dan Bu Guru yang cuma nunggoni anak 8 jam dalam sehari. Itu pun fokusnya dibagi menjadi berapa anak tadi? 10 anak. Berapa alasannya? Berapa alasannya? Berapa? 5 apa 6? 6. Oh, jadi tambahin wong 5 kok. 5. Yang pertama, amanah dari Allah. Yang kedua, waktu lebih banyak di rumah. Yang ketiga, apa? Keterbatasan tenaga pengajar. Yang keempat, ikatan biologis dan psikologis. Yang kelima, orang tua lebih paham karakter anak. Terus yang ingin Ustadz sampaikan apa sebenarnya? Ustadz mengatakan tanggung jawab utama di tangan siapa? Orang tua. Ustadz maksudnya apa? Intinya apa Ustadz? Apa Ustadz itu pengen supaya kita cabut anak kita semua? Yo enggak toh. Kalau kayak gitu nanti ya saya dimarahi sama kepala sekolahnya nanti. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah di dalam mendidik anak itu perlu adanya sinergi. Apa sinergi? Kerjasama yang baik antara siapa? Sekolah dengan orang tua. Itu sebenarnya ini saya sampaikan. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik itu harus tahu masing-masing kedudukannya. Sebagaimana orang bisnis antara satu dengan rekan bisnisnya, ketika dia itu kerjasama, bisnis itu akan berjalan dengan baik kalau masing-masing tahu posisinya. Siapa pemodal, siapa? Satunya apa? Pemodal sama pelaksana. Siapa yang memodali, siapa yang ngurusi. Kalau semuanya kita tahu, tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing, kedudukannya masing-masing, akan berjalan dengan baik. Makanya tadi sebelum saya bicara tentang sinergi, saya bicara dulu bahwa tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab utama. Penanggung jawab utama pendidikan anak adalah orang tua, bukan sekolah. Setelah kita paham ini, baru kita bicara bagaimana orang tua mendukung kegiatan yang ada di sekolah. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, lebih sedikit toh. 4 cara bagaimana sekolah bersinergi dengan orang tua, bagaimana orang tua bersinergi dengan anak. 1.
mengontrol waktu dan cara belajar anak. Apa? Mengontrol waktu dan cara belajar anak. Di mana? Di rumah maksudnya. Siapa yang kemarin membantu anaknya nggarap PR? Cung. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya? Warna PR. Aja ngelompok lah. Kerja kelompok Ustaz. Kerja kelompok. Alasan boy. Ustaz saya nggak bisa bantu. Ustaz wong saya nggak mudeng. Mulane sinau. Lah biyen dadi wong tua siapa ora sinau? Orang sekolah ya, sekolah wong tua ya. Coba sekarang saya tanya. Orang jadi pilot. Orang jadi pilot. Ada sekolahnya? Ada. Orang jadi masinis. Ada sekolahnya? Ada. Jadi insinyur. Ada sekolahnya? Ada. Jadi ustadz. Ada sekolahnya? Ada. Jadi orang tuanya ustadz. Ada sekolahnya? Gak ada. Jadi orang tuanya insinyur. Ada sekolahnya? Gak ada. Jadi orang tuanya presiden. Ada sekolahnya? Gak ada. Sing salah siapa ya? Yang salah kita. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri menjadi orang tua? Banyak di antara kita dipanggil orang tua modalnya cuma karena menang tua. Kenapa orang tua? Ya iyalah wong yang lebih tua mulane orang tua. Gak seperti itu. Orang tua beneran itulah orang tua yang mempersiapkan dirinya untuk benar-benar menjadi orang tua. Sehingga ketika anak itu bingung ngerjain PR gimana, orang tua mencarikan solusinya. Setiap hari dia bertanya kepada anaknya, nak hari ini belajar apa? Coba hari ini belum pulang ya? Belum pulang ya? Sudah? Sudah tadi? Oh libur. Ya. Coba yang nanya, nak hari ini kemarin sudah belajar apa? Ada? Sekarang pihak sekolah lebih jeli lagi. Karena saking melihat orang tua tidak peduli dengan anaknya, ada namanya buku apa? Komunikasi. Betul? Di sini ada? Ada. Di sini dijelaskan anak belajar apa. Nanti harus ditandatangani sama orang tua. Itu pun masih ada orang tua sing dinginnya tanda tangannya jiro lupat manem pitulis ya wis nah. Betul? Betul apa salah? Perbuatan itu betul? Salah. Itu perbuatan salah tapi betul-betul terjadi. Betul? Iya terjadi betulan. Lha wong kur gari tanda tangan be ora gelem maca. Ya. Yang penting centang, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Padahal orang sholat. Sinergi orang tua dengan sekolah pertama, mengontrol waktu dan cara belajar anak di rumah. Tahfidzul Quran, murojaah. Gak bisa dibebankan hanya kepada siapa? Sekolah. Lagi-lagi satu guru ngurusi berapa tadi? 10. 1 jam pelajaran Al-Quran berapa menit? Berapa? 35 menit. 35 menit dibagi 10 berapa berarti? 3,5 menit. Itulah waktu yang bisa diberikan oleh guru kepada anak jenengan di sekolah. Lah kalau di rumah jenengan bisa kasih berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Setengah jam. Masya Allah. Setengah jam jenengan rutin setiap hari nyimak anak. Allahu Akbar. Kalau bisa itu sip. Terus terang saya pribadi juga banyak kekurangannya. Jadi saya tidak mengatakan wis wah ora pada bae nyong karo jenengannya pada bae jane. Cuman dia mandan dean. Kalau sudah habis subuh biasanya saya
kalau memang waktunya ada, saya langsung bagi tugas sama istri. Karena saya punya waktunya habis subuh. Habis subuh, jam berapa ya habis subuh ya? Jam 5. Anak saya sekolahnya di Purwokerto, dari Purbalingga. Berarti kan lumayan setengah jam lebih. Berarti berangkat jam tengah 7. Atau kadang jam 7 kurang seperempat. Habis subuh, anak kan belum mandi, belum sarapan, belum ini. Nyiapin baju, jadwal dan seterusnya. Akhirnya saya bismillah jam 5 sampai jam 6. Anak saya sekarang baru 3. Yang satu udah mondok, tinggal 2. Sudah saya bagi. 1 jam 6 sampai jam 7, setengah jam buat anak yang satu, setengah jam buat anak yang satunya. Apa Ustaz? Murojaah hafalan. Baca dulu, anak suruh baca. Karena kadang-kadang ada sebagian anak itu disuruh ngapal padahal bacanya belum benar, keliru. Bikin dia itu benar dulu bacanya, baru suruh apa? Ngapal. Kenapa Ustaz? Kalau bacanya belum benar sudah ngapal, nanti hafalannya menghafalkan sesuatu yang gak benar. Menghafalkan sesuatu yang gak benar, wis kadung ngapal golek dandani angel. Kalau gak percaya, coba kita ini yang sudah tua-tua, yang dulu belajar ngajinya itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, 20 tahun an'amta dirubah ke priwe? Angel apa ora? Angel. Alasannya apa Ustaz? Anu wis kadung Ustaz, mangane jengkol terus. Ora ana hubungannya karo jengkol. Masalahnya dulu belajarnya gimana? Itu kalau sudah terlanjur salah, sulit dirubahnya. Makanya pertama kali nyimak anak, katakanlah biasanya kalau anak saya yang nomor 2 biasanya kelas 4 SD sudah, nak, maunya kamu setiap hari 5 halaman. Berapa halaman? 5 halaman baca. Kalau hari libur 7 halaman. Disimak, orang tua nyimak betul, membenarkan bacaannya. Oh ini salah, ini kurang panjang, ini kurang pendek, ini gunahnya kurang, ini matobi'inya 2 harokat kamu kurang panjang. Kemudian tasdidnya ini bagaimana, ikhfa'nya bagaimana, selesai. Setelah itu kemudian suruh nambah hafalan. Nambah hafalan itu biasanya kalau anak saya yang kedua itu 1 hari nggak banyak-banyak karena mungkin kemampuan EQ-nya terbatas, 1 hari 1 ayat saja. Dan anak saya yang kedua ini memang dia punya kelebihan, ya tidak sekuat hafalan kakaknya. Jadi kalau disuruh ngulang-ngulang sampai 5, 10 kadang-kadang nggak hafal-hafal. Akhirnya mulai beberapa minggu yang lalu saya terapkan, nak, 1 ayat ini cukup kamu baca 40 kali saja. 1 ayat ini cukup kamu baca berapa? 40. Dibaca saja, nggak usah diapalin. Kalau ngapalin kan buka, tutup, buka, enggak. Baca aja berapa kali? 40 kali. Inna a'tainakal kautsar. Padanya ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sampai berapa? 40 kali. Setelah 40 kali tutup. Keluar sendiri. Inna a'tainakal kautsar. Gak usah dihafal. Diulang-ulang, hafal. Besoknya gimana Ustaz? Besoknya murojaah. Ngulangi apa? Hafalan. Besoknya murojaah, ngulangi hafalan. Ngulangi hafalan yang kapan? Yang kemarin, yang sebelumnya. Dibaca berapa kali? 40 kali lagi. Ayat pertama, kedua, ketiga dibaca berapa kali? 40 kali. Kira-kira hafal apa orang gue? Insya Allah hafal. Setiap hari. Dan itu kurang. Idealnya lebih dari itu. Cuman karena waktunya adanya segitu, ya ora ketang daripada ora, mendingan iya. Daripada ora mendingan iya. Daripada enggak ada mendingan ada walaupun sedikit. Masing-masing dari kita punya waktu sendiri-sendiri. Ada yang waktunya pada maghrib, silakan. Anak itu butuh polesan orang tuanya. Mana polesan kita buat anak kita tuh mana? Ini yang pertama. Apa tadi? Mengontrol waktu dan cara belajar anak. Yang kedua,
memantau perkembangan kepribadian anak. Apa? Memantau perkembangan kepribadian anak. Apa itu Ustaz? Perilakunya, tingkah lakunya. Anak-anak itu kadang-kadang ketika pulang sekolah dia cerita atau tidak? Cerita. Mi, atau bi, atau pak, bu. Tadi aku di sekolah ngelihat apa nak? Ngelihat ada temenku ganggu temennya yang cewek. Nah, mulai ada apa? Ada sesuatu yang negatif yang dia lihat. Di mana peran orang tua? Abi, tadi saya ngelihat penjaga sekolah itu ngerokok. Kenapa ya? Kok malah rokok dimasukin, dikeluarin, terus asapnya udah dimasukin, dikeluarin lagi. Kenapa nggak ditelen ya? Butuh jawaban. Perkembangan kepribadian anak itu harus terus diawasi oleh anak. Yang pertamanya anak tidak tahu di kelasnya, di rumahnya nggak ada TV, adanya TV sunnah, ya TV umum nggak ada. Tahu-tahu ketemu sama teman-temannya di sekolahan, anaknya cerita tentang film apa? Film anak sekarang apa? Apa? Ipin Upin. Film itu loh, apa namanya? Kalau dulu kan kura-kura ninja. Terus apa? Naruto. Temennya cerita tentang Naruto. Naruto bisa menguasai ilmu bulan, kemudian matahari. Anak mulai cerita. Tahu-tahu anak pulang ke rumah, tenaga matahari. Loh, sekarang ngendi ki? Ujarku nang TV sunnah orang nang tenaga matahari. Ternyata ketularan siapa? Temennya. Ini tugasnya orang tua. Untuk terus mengontrol, memantau perkembangan kepribadian anak. Ada yang berubah di dalam pribadi anak kita. Bagaimana orang tua meluruskan itu? Nah itu bohong, itu gak ada tenaga matahari. Terus siapa idola kita, Bi? Kita kan teman saya idolanya Superman, idolanya Spiderman. Terus apa lagi? Superman, Spiderman, apa lagi? Apa? Batman, apa maning? Power Ranger, Iron Man, macam-macam. Ya. Loh kalau saya idolanya apa? Nubi, masing-masing sudah punya idola. Spiderman sudah ada yang pakai, Superman sudah ada yang pakai, Iron Man sudah yang pakai. Saya apa idolanya? Kita katakan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu bisa terbang, Bi. Bocah cilik ya kayak gue. Nah, bisa terbang itu bohongan. Otot kawat balung wesi. Ya. Setan ora doyan, demit ora dulit. Ya. Kebal enggak dia apa? Itu bohongan, Nak. Ya. Itu enggak ada dalam dunia nyata. Yang ada pahlawan yang nyata itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Khalid bin Walid, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Usama bin Zaid. Itu loh, Nak, pahlawan-pahlawan yang beneran, yang real. Ceritakan, sediakan buku-buku tentang cerita-cerita tersebut. Kalau kita bisa langganan koran setiap hari, kenapa kita nggak bisa belikan cerita-cerita tentang para sahabat Nabi SAW kita sediakan di rumah kita? Orang kita belinya satu-satu nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Syukur-syukur bisa borong.
Seberapa sarana yang kita sediakan buat anak kita untuk memantau perkembangan kepribadian anak kita. Saya di rumah punya perpustakaan khusus untuk anak-anak. Dan punya perpustakaan untuk saya sendiri. Kitab-kitab yang dulu ketika kami masih kuliah di Madinah, kami beli. Saya jadikan ya mungkin ukurannya 2 kali inilah mungkin lah. Itu isinya kitab-kitab koreksi pribadi orang tuanya. Ya kalau anak-anak Ustaz, anak-anak saya sediakan berapa rak? 1, 2, 3, 4, 6 rak. Isinya yaitu buku-buku cerita tentang sahabat Nabi, sejarah Nabi SAW, buku-buku agama, kemudian buku-buku umum, ensiklopedi, ya, tentang kimia, tentang biologi, tentang fisika, pengetahuan-pengetahuan umum secara umum. Disediakan sehingga anak itu merasa betah di rumah. Ada sebagian orang tua mengeluhkan, Ustaz, ketika anak saya ini masih usianya di bawah, masih SD Ustaz, deket banget sama saya Ustaz, nurut Ustaz. Tapi begitu masuk SMP Ustaz, anak ini jadi wangel banget. Sering saya mendengar orang tua ngeluh seperti itu. Di sini ada nggak yang ngeluh seperti itu? Banyak, subhanallah. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Lingkungan? Mungkin lingkungan. Tapi jangan lupa. Kadang-kadang pemicunya orang tua. Anaknya dia merasa oh udah besar. Enggak perlu lagi perhatian seperti dulu ketika masih kecil. Dia pikir sudah masuk SMP, sudah lebih mandiri, nggak perlu saya banyak tanya, keliru. Justru malah ketika anak mulai masuk SMP, bahkan sebelum SMP, anak sudah mengalami sesuatu yang namanya apa? Pubertas. Mulai akil balik. Saat itulah justru masa-masa krusial. Dan banyak sekali anak-anak yang rusak pada usia saat itu. Kok malah dilepas sama orang tuanya dengan alasan anaknya sudah besar, gak perlu banyak ditanya. Itu salah satu pemicu kenapa anak menjadi sulit diatur ketika malah sudah tamat SMP atau tamat SMA atau bahkan baru tamat SD. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga. Mendukung pendidikan dan ajaran sekolah. Apa? Mendukung pendidikan dan ajaran sekolah. Di SDIT Bina Ilmu ada siswi kah? Ada. Kalau sekolah disuruh pakai kerudung, pakai jilbab disuruh. Kalau Anda serius, ibu-ibu, bapak-bapak, seneng nggak anaknya pakai jilbab? Senang nggak? Senang. Kalau jenengan serius, ibunya harus jilbaban juga. Kadang-kadang kita itu aneh bin ajaib. Anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah wajib pakai jilbab? Belum wajib pakai jilbab. Disuruh pakai jilbab sama ibunya yang usianya 35 tahun. Ibunya yang 35 tahun malah nggak pakai jilbab. Umur 35 tahun wajib pakai jilbab nggak? Udah wajib banget. Aneh bin ajaib, kadang-kadang kita itu melihat ada sebagian orang tua ngantarkan anaknya ke sekolahan, anak bocah cilik rapete pol, ibune anake rapete pol, ibune kok tahu? Yang bolak-balik Ustaz lewat antar jemput. Ini nggak dukung ajaran dan pendidikan yang dikasih sama sekolahan. Di sekolahan dibiasakan untuk bertutur kata lembut, masuk kelas mengucapkan salam. Di rumah anaknya bludes dibiarkan nggak ditegur sama sekali. Itu akan menciptakan kepribadian ganda anak-anak kita.
Di sekolahnya baik, di rumahnya jelek. Tugasnya orang tua. Kalau sudah sampai ke rumah, orang tua yang mengawasi sholatnya, tutur katanya, menutup auratnya, ibadah yang ada di rumahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya Ustaz? Bikin rumah kita anak kijinge gitu? Bukan. Maksudnya itu isi rumah kalian dengan ibadah, baca Al-Quran, sholat sunnah. Sehingga anak itu kepribadiannya akan terpengaruh dengan suasana baik yang ada di dalam rumah kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Berarti sisanya tinggal yang keempat. Apa yang tadi saya janjikan tadi? Di awal. Apa? SPP. Ini yang keempat. Apa? SPP. Di sini ada SPP-nya nggak? Ada. Apalagi sekolah swasta. Ya. Ada sebagian orang tua tidak punya skala prioritas. Bisa tuku motor, bisa tuku kulkas, bisa tuku apa maning? HP sing smartphone. Gue bayar SPP bocah sebulan berapa, Ustaz? 150 kakean alasan. Dan ada sebagian yang nunggak sampai berapa tahun? Sampai 6 bulan nunggak. Pak Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang ada di sekolah itu sudah meluangkan waktu mereka yang paling produktif untuk anak jenengan. Waktu produktif itu jam berapa sih? Jam berapa waktu produktif? Jam 7 sampai sore. Jam 3. Itulah waktu produktif seseorang. Waktu produktif Pak Guru dan Bu Guru sudah dihabiskan untuk didik putra-putri jenengan. Terus dia, Bapak Ibu Guru, punya anak, punya istri gak? Punya anak. Punya tanggung jawab, harus bayar listrik, harus bayar air, harus beli beras. Dari mana? Sedangkan waktu produktifnya sudah habis untuk didik putra dan putri jenengan. Apa jenengan tega? Setelah jam 3, saking SPP-nya nggak dibayar-bayar, jam 3 pulang gurunya nyambi dodolan cilok. Tega jenengan? Tega? Waktu produktifnya sudah habis untuk didik anak jenengan. Tapi karena ada orang tua yang kurang bertanggung jawab, nggak bayar SPP, akhirnya gajiannya gurunya telat, akhirnya dia punya anak, harus beli susu buat anaknya, mau nggak mau terpaksa harus nyambi jualan cilok, ada yang nyambi jahit, ada yang nyambi ini. Di mana perasaannya? Di mana tanggung jawabnya? Ya. Biasanya itu pihak sekolah, kalau sudah akhir bulan itu spot jantung. Apa? Spot jantung. Apa spot jantung? Deg-degan. Ki gajian wis perak urungana duwite wis ditagih bola-bali nganti isin sing nagih, kok ya sing ditagih ora isin. Itu kebangetan itu. Masa sampai yang nagih yang malu, yang ditagih enggak malu, pede-pede saja, jane ya isin, tapi pura-pura ora isin. Engko suwe-suwe udu pura-pura ora isin temenan kok suwe-suwe. Ya. Maka hati-hati ya oleh. Saya bawakan kisah nyata. Ada seorang bapak memasukkan anaknya ke sebuah pesantren.
Pesantren ini terkenal sekali SPP-nya paling murah. Bukan tunas ilmu ya. Pesantren cukup lama di salah satu daerah Jawa Timur. Bapak itu masukkan anaknya ke sana. Paling murah, sudah paling murah minta keringanan. Subhanallah. Sudah paling murah minta keringanan. Ditanya sama pengasuhnya. Karena tampilannya ini bukan tampilan orang yang menengah ke bawah. Tampilannya orang yang menengah ke atas. Dari pakaiannya kelihatan, dari kendaraannya kelihatan. Kok bisa-bisanya minta keringanan? Ketika ditanya, Pak, nuwun sewu, jenengan minta keringanan alasannya apa? Aduh Ustaz, nuwun sewu Ustaz, begini Ustaz. Kakaknya ini Ustaz, santri ini, calon anak saya ini, baru saya daftarkan ke kedokteran Ustaz. Dan saya Ustaz, untuk masuk pendaftaran kedokteran itu habis-habisan. Saya habis ratusan juta Ustaz. Untuk memasukkan kakaknya ini kemana? Kedokteran. Oh, kayak gue ya. Supaya anak belajar kedokteran mau mengeluarkan ratusan juta. Go sinau anake agama ngentongaken 200.000 ora bisa. Kuwi jenengane kebangetan, Pak. Ya. Ini sebagian orang tua tidak punya skala prioritas. Seharusnya pengeluaran buat anak kita itu prioritas utama. Ya tentunya setelah makan ya, cukup beras ya, lauknya. Kayak model-model cicilan-cicilan yang nggak terlalu perlu, pulsa yang terlalu. Loh, pulsa kan kita kan biasanya dulu kan punya telepon yang penting bisa buat apa? HP itu yang penting bisa buat telepon SMS. Kalau hanya sekedar untuk telepon SMS, kira-kira dalam 1 bulan kita butuh berapa duit? Berapa? 60.000 ya. 50.000, 50.000. Sekarang kenapa? Pengeluaran pulsa bisa sampai 200.000, 300.000, 400.000. Ustaz, kita kan harus mengikuti perkembangan zaman, Ustaz. Ya, teman-temannya pakai WA, masa saya nggak pakai WA, Ustaz? Ya apa mesti harus seperti itu? Ya, kita harus punya prioritas. Berapa berarti ini? 4. Yang pertama apa? Mengontrol waktu dan cara belajar anak. Yang kedua, memantau perkembangan kepribadian anak. Yang ketiga, mendukung pendidikan dan ajaran sekolah. Yang keempat, SPP. Apa SPP? Bayar SPP. Gitu ya. Bayar SPP tepat waktu. Ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kok malah saya yang banyak ngomong, padahal tadi saya pengennya bagi-bagi jatah ngomong, tapi ya sampai jam berapa? Masih ada seberapa jam. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan, atau ingin berbagi pengalaman, atau ingin meluruskan silahkan, kami beri waktu seluas-luasnya. Monggo. Ustadz, anak saya insya Allah kalau lulus TK baru umur 6 tahun kurang, sedangkan untuk masuk SD umurnya belum cukup, untuk mondok terlalu kecil. Bagaimana solusinya Ustadz? Kalau boleh masuk TK lagi, masuk TK lagi. Kalau enggak boleh, jenengan urusi sendiri. Dibikin home schooling. Jangan alasan tidak ada waktu, harus ada waktu. Kadang-kadang kita ini bukan tidak ada waktu, tapi tidak mau meluangkan waktu. Itu jujur saja. Kadang-kadang kita bukan tidak ada waktu, tapi tidak mau meluangkan waktu. Solusinya, kalau masih boleh TK lagi, TKA, TKB ya. Kalau nggak boleh ya Anda bikin homeschooling di rumah Anda sendiri. Assalamualaikum Mbak Ustadz, saya mau tanya curhat mungkin ya.
Teman curhat minta pendapat. Dulu orang tuanya melakukan puasa 40 hari, enggak tidur 40 hari, belajar ilmu ketebalan. Kok ketebalan? Kekebalan. Ilmu kekebalan. Karena sudah tua, sudah tidak melakukan lagi. Tapi itu Pak Ustadz, beliau itu tidak bisa menahan amarah. Hal sepele bisa menjadi marah besar. Apakah jiwanya dikuasai jin yang tersembunyi dalam dadanya, dan zikir apa yang bisa menenangkan hati? Terima kasih. Nggak tahu saya. Bisa jadi ada jinnya, bisa jadi tidak ada. Mungkin saja ada jinnya. Bagaimana? Zikir pagi sore. Zikir pagi sore dirutinkan. Sholat 5 waktunya apalagi? Ya, sholat 5 waktunya apalagi? Zikir pagi sore, setiap pagi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sore juga sama, ayat kursi. Ya, itu yang bisa dilakukan sambil rumahnya sering-sering dibacakan Al-Quran. Saya mau tanya Ustadz, orang tua saya bekerja mencari bunga tengah malam di makam. Saya sebagai anak selalu menasihati biar tidak seperti itu lagi. Apa hukum pekerjaan orang tua saya Ustadz? Apa boleh atau tidak? Saya nggak tahu buat apa bunganya. Lah iya, buat apa? Terus buat apa? Hah? Enggak, bunga itu setelah dikeringkan buat apa? Minyak. Minyaknya buat apa? Minyak wangi. Enggak apa-apa. Loh, saya pikir itu buat sajen. Kalau misalnya nyari bunga seperti itu untuk dijadikan sebagai minyak wangi, untuk dijadikan sebagai minyak yang apalah, buat kesehatan, tidak apa-apa. Saya pikir malam-malam nyari bunga Kamboja untuk nyajen, untuk apa? Kalau untuk seperti itu tidak ada masalah, insya Allah. Cuma dia, Mas, kenapa sih kok malam-malam ya? Kok nyarinya nggak siang-siang, kenapa? Jatuhnya malam. Siang nggak jatuh. Apa? Siang sudah? Oh, sudah banyak yang ngambil. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kecuali kalau Anda merasa khawatir dengan kesehatan orang tua, itu berarti alasan lain itu. Bukan alasan halal haram, tapi alasan apa? Kesehatan. Tapi saya ingin memastikan itu untuk apa? Kalau tadi untuk minyak-minyak tadi kesehatan, tidak apa-apa insya Allah. Apakah boleh anak itu diimunisasi? Karena ada yang bilang haram. Terus jika anak menguap, apa saya wajib untuk menutup mulutnya? Imunisasi setahu saya boleh. Kalau yang mengharamkan, monggo silakan dalilnya. Yang saya baca fatwa ulama menghalalkan. Ulama-ulama besar kita ya menghalalkan. Bagi yang mengharamkan, monggo didatangkan dalilnya. Kalau hanya sekedar isu-isu ini dan itu, saya nggak percaya. Tapi kalau ada bukti nyata, ya saya baru percaya. Dan para ulama kita jelas menerangkan bahwa itu secara aslinya halal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anak menguap wajib untuk menutup mulutnya, apakah kita seperti itu? Ya kalau memang mau membiasakan bagus. Ya, membiasakan anak untuk apa? Menutup mulut ketika menguap, ketika dia tidak menutupnya. Ustadz, bagaimana ya nenek saya waktu sehat tidak mengerjakan sholat, sibuk dunia. Setelah tertimpa musibah tidak bisa berdiri, menginginkan untuk sholat sekali. Terus waktu apa meninggal dunia? Waktu apa? Minta dibacakan surat Yasin. Apakah nenek saya masih muslim? Kalau beliau sudah sholat muslim, alhamdulillah. Sempat apa? Sempat taubat. Ya. Seandainya dia sholat, mudah-mudahan husnul khatimah. Apalagi seandainya belajar akidah yang benar, meninggalkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran agama, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Adapun dulu jenengan tidak tahu tentang bacaan-bacaan yang seharusnya dibacakan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ada hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal atau akan meninggal.
Sebagian ulama menilai hadisnya dhaif, sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Itu pun kalau seandainya hadisnya sahih, kata sebagian ulama dibacakannya bukan setelah meninggalnya, adalah ketika akan meninggalnya. Kenapa kok ketika akan meninggalnya? Karena di dalam surat Yasin itu banyak cerita tentang akhirat. Banyak cerita tentang akhirat. Kandungan surat Yasin itu banyak cerita tentang akhirat. Sehingga diingatkan dengan surga, dengan neraka supaya bisa husnul khatimah. Akan tetapi yang jelas-jelas sahih hadisnya, kalau tadi kan ada yang mendhaifkan, yang jelas-jelas sahih adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Yang jelas sahih adalah orang kalau lagi keadaan sakaratul maut dibimbing untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau sudah terlanjur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memaafkan. Ustadz, untuk orang tua atau suami yang merantau tapi 2 pekan atau 1 bulan sekali pulang, sebaiknya istri atau anak diajak ke tempat perantauan atau tidak? Pertimbangan untuk tumbuh kembang anak. Dilihat apakah di tempat perantauan dengan tempat istri saat ini baik mana lingkungannya. Kalau misalnya lebih baik di sana, itu lebih utama Anda bawa ke perantauan supaya Anda bisa memoles anak Anda. Anda sekarang memoles anak Anda cuma seminggu sekali, sebulan sekali, kurang. Makanya kalau anak itu, kalau lingkungan tempat Anda merantau baik, maka bawa anak dan istri ke sana, itu akan lebih sempurna lagi untuk Anda mewarnai anak Anda. Tapi kalau misalnya ternyata lingkungannya di sana tidak baik, ya maksimalkanlah kepulangan Anda untuk mendidik anak Anda. Bagaimana metode ngajari anak-anak seusia anak SMA yang belum bisa membaca Al-Quran? Sama kayak ngajari anak kecil. Mulai dari apa? Mulai dari makharijul huruf, makhraj yang benar. A, ha, ta, sa, sin, jim, ya. Setelah makharijul huruf baru belajar huruf yang potong-potong, atau biasa iqra atau qiraati atau macam-macam lah sekarang banyak ya. Kibar, ya, dari dasar, dari huruf-huruf yang potong-potong, a, ba, ba, a, ba, ba, a, ba, ta, a, ba. Nanti baru naik ke yang jilid 2 sampai seterusnya baru Al-Quran. Sama seperti yang lainnya. Yang tua pun sama. Yang sudah tua pun sama. Anak saya laki-laki usia 8 tahun. Saya berencana memasukkan anak saya ke pondok setelah lulus SD. Awalnya anak saya mau, tetapi belakangan ini anak saya tidak mau. Bagaimana solusinya Ustadz agar anak saya mau? 1. Anda perlu menyiapkan kondisi psikologis anak, mengenalkan anak dengan pondok. 1. 2. Anda harus tegas. Jangan terpengaruh dengan keinginan anak kalau keinginannya tidak baik. Pertama, sosialisasi kepada anak. Ada sebagian orang tua masukkan anaknya ke pondok, tidak dikasih tahu dulu pondok itu seperti apa. Gak pernah diajak ke pondok, gak pernah ngelihat pondok itu kayak apa. Tahu-tahu tamat langsung dibawa ke pondok, langsung ditinggal di situ pergi. Enggak. Saya ingat sekali ketika dulu saya mau dimasukkan ke pondok, sejak kelas 1 SD sudah setiap liburan diajak ke pondok. Ini loh nak, pondok. Nanti kelas 2 ajak lagi, kelas 3 ajak lagi. Hampir setiap tahun itu dilihatin pondok itu seperti ini. Sehingga yang ada di benak anak saat itu adalah saya tamat SD pondok, gak ada alternatif lain. Itu pun masih ada godaannya. Begitu tamat SD kelas 6, alhamdulillah saat itu NEM-nya paling tinggi lupa saya, kecamatan atau kabupaten lah. Wah, guru SD kelas 6 itu memprovokasi, masuk SMP 1, nilainya tinggi, SMP favorit. Mulai itu agak apa? Goncang. Teman-teman gak ada satupun yang masuk ke pondok. Rata-rata masuk SMP dan kebanyakan masuk ST. ST itu apa ya? Kalau sekarang apa? STM, cuman kan STM kan
tingkat SMA ini SMP, SD. Saya sampai ngomong sama bapak, Pak pengen masuk SD. Teman-temannya, inilah poin yang kedua, tegas. Bapak saya bilang saat itu, enggak, kamu harus mondok. Dan saya enggak tahu jadinya apa kalau misalnya saat itu orang tua saya ngikuti keinginan saya. Kan sekarang kan banyak kan anak-anak masuk sekolah, kenapa milih sana? Teman-temannya pada ke sana, iya enggak? Banyak. Orang tuanya enggak punya ketegasan, ya wis kepremaning lah daripada orang sekolah. Jangan, harus ada ketegasan. Saya bilang tadi subhanallah, saya enggak tahu saya enggak bisa bayangkan seandainya saya itu orang tua enggak tegas dan saya beneran masuk SD. Ketika dulu SD, sekedar cerita ya, enggak apa ya. Saya itu udah gondrong rambutnya. Rambutnya gondrong panjang itu sampai nutupi sini. Kemudian senangnya gambar. Sampai kelas 4 di pondok, itu kelas 1 SMA. Goncang. Karena hobinya gambar, saya bilang sama bapak, Pak, saya pengen keluar dari pondok masuk ke Akademi Seni Rupa Indonesia. Pengen jadi seniman. Saking apanya? Saking senangnya gambar. Ya. Buku gambar itu pokoknya pulas, cat air, cat minyak, pilok, spidol, semuanya isinya gambar terus. Alhamdulillah saat itu lagi-lagi orang tua tegas. Enggak, kamu harus neruskan sampai selesai. Lagi-lagi saya nggak bisa bayangkan. Kalau saat itu orang tua mengatakan ya wis nggak apa-apa lah, lumayan sudah 4 tahun di pondok, nggak tahu. Mungkin saya nggak duduk di sini. Tapi mungkin duduknya di mana ya? Di sanggar-sanggar lukis mungkin. Ya. Tegas. Orang tua butuh ketegasan. Tapi ketegasan yang pakai persiapan. Bukan ketegasan asal, kamu harus masuk pondok. Kamu tidak, enggak ada sama sekali sosialisasi. Enggak, bukan. Makanya yang pertama sosialisasi, yang kedua ketegasan sikap dari orang tua, kemudian yang ketiga doa dari orang tua agar anaknya istiqomah. Anak saya kalau di rumah diajak belajar kok enggak mau ya Tat ya. Sukanya main-main, bagaimana solusinya? Main sambil belajar, belajar sambil bermain. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan anak. Karena tidak bisa dipungkiri, anak seharian di sekolahan apa? Belajar terus. Tidak bisa dipungkiri anak itu membutuhkan refreshing. Enggak bijak. Kalau misalnya anak pulang jam 3 sampai rumah jam berapa? Jam 4. Begitu sampai di rumah langsung ayo garap PR. Ya enggak bijak tuh. Kasih anak waktu untuk apa? Untuk mainan dulu. Karena memang usia anak itu usia bermain. Makanya sering kita temukan anak-anak yang usia kecilnya tidak dikasih waktu untuk bermain. Ketika besarnya pengennya dir-diran bae. Tahu dir-diran? Main kelereng. Itu masa kecil kurang bahagia. Wis tua isi layangan bae. Itu mungkin masa kecilnya kurang bahagia. Kasih waktu, kesempatan untuk anak bermain. Bagaimana cara kita menyikapi anak yang mengecap orang tua maupun guru dengan cap galak? Padahal orang tua maupun guru sudah berusaha tidak galak. Galak ini pengertiannya macam-macam. Suaranya keras, bentak-bentak, mendelik-mendelik, itu galak. Ada juga yang mendefinisikan tegas itu galak. Kalau misalnya galak di dalam definisi anak itu adalah tadi bentak-bentak, melotot-melotot. Kalau ngomong kasar, kata-katanya keluar, ya Anda harus perbaiki diri memang. Tapi kalau misalnya maksud dari galak itu tegas, kalau memang nggak boleh ya nggak boleh karena itu berbahaya. Kalau boleh ya boleh. Kalau sudah menjanjikan akan dihukum, ya dihukum beneran. Bukan digagalkan karena anak nangis. Kalau itu yang dimaksud dengan galak alias tegas,
Anda lanjutkan ketegasan itu. Tapi tetap bersikap lembut. Anak itu kalau memahami orang tuanya, kenapa dia bersikap itu? Karena sayangnya orang tua kepada anak. Insya Allah anak akan berusaha memahami sikap orang tuanya. Makanya sering-seringlah peluk anak itu. Sering-sering kalau ke masjid dipegangi anaknya. Kalau pulang sekolah disambut. Makanya ada sebagian ahli psikologi mengatakan minimal anak itu ngelihat wajah orang tuanya minimal 3 kali dalam sehari. Minimal. Pertama ketika berangkat sekolah, salim, cium tangan sama orang tuanya. Yang kedua ketika apa? Pulang sekolah. Yang dilihat pertama kali orang tuanya. Yang ketiga ketika akan tidur, yang bimbing anaknya, yang ngelus-ngelus kepalanya siapa? Orang tuanya. Minimal berapa kali? 3 kali. Syukur-syukur lebih dari itu. Supaya ada keakraban antara anak dengan orang tuanya. Suatu saat ketika orang tua tegas mengatakan tidak walaupun nangis, anak akan paham bahwa orang tua ini bukan galak. Alhamdulillah, terutama sama anak saya yang paling kecil, saya dekat banget dibandingkan anak yang pertama dengan yang kedua. Karena terus terang anak yang pertama dan yang kedua lahir ketika saya masih belajar di Madinah. Jadi saya nggak sempat nunggoni anak yang pertama dan kedua lahir. Kami liburannya setahun sekali pulang. Tahun yang pertama hamil, tahun yang kedua lahiran, tahun yang ketiga sudah latihan jalan. Nanti tahun berikutnya hamil lagi. Satu-satunya anak yang ketungguan lahirnya itu anak yang ketiga. Makanya dekatnya luar biasa sama abinya. Pergi sebentar ditanya, bolak-balik tanya, "Abi kapan pulang? Abi pulang." Sehingga sayang, kedekatannya luar biasa. Tapi kalau suatu saat anak ini sudah dibilang yang sulit, kalau memang perlu diselentik ya diselentik, walaupun dia nangis. Dia minta apa dan kita tahu itu enggak benar. Misalnya, "Abi minta pinjam HP buat apa? Buat nonton apa? Buat main game apa?" Enggak. Walaupun nangis bagaimanapun, malah saya bilang gini, "Mau nangis aja. Berapa menit tak tunggu ya." Begitu ya, tegas. Walaupun sayang. Justru ketegasan itu bentuk dari apa? Sayang. Makanya memanjakan anak itu bukan simbol kasih sayang. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.